Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa menampilkan pembuatan video pembelajaran sebagai sumber belajar untuk tugas dalam perangkat pembelajaran. Langsung saja saya mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya saya akan membacakan KD atau kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis ketentuan ibadah puasa. Untuk indikatornya ada dua, yaitu yang pertama tentang menganalisis pengertian dan dalil puasa, dan yang kedua adalah menganalisis syarat dan rukun puasa. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran ini nanti, yang pertama, melalui pendekatan discovery learning, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan dalil puasa. Dan tujuan yang kedua adalah melalui pendekatan discovery learning, peserta didik dapat menganalisis syarat dan rukun puasa. Oke, next. Kita lanjut. Nah, oke. Sebelum kita memulai membahas tentang indikator pertama atau pengertian puasa dan dalil puasa, coba kita amati dulu gambar yang ada di sini. Nah, gambar pertama ini ada gambar seorang perempuan ini sedang memegang piring. Di atas piring ini ada sebuah gelas. Nah, tetapi di piring tersebut ada tulisannya tanda silang, ada gambar silang. Untuk gambar yang kedua juga sama, ada seorang laki-laki muslim berpeci memegang piring. Di atas piring ini ada sendok dan garpu, juga ada lambangnya silang atau dalam artian dilarang. Jadi di antara dua gambar ini, satu gambar ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan atau larangan untuk makan dan minum di bulan puasa. Terus kita lanjut lagi untuk gambar yang kedua ini ada gambar yang pertama memegang hati. Nah, ada tulisannya jaga hati. Untuk gambar yang kedua jaga telinga. Untuk gambar yang ketiga ada jaga mulut, dan untuk gambar yang keempat jaga mata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selain kita menahan diri dari lapar dan haus, kita juga harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa lain. Jadi tidak serta-merta hanya menahan diri dari lapar dan haus. Itu kita bisa menjaga hati kita, terus menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, dan menjaga mata kita. Oke, langsung. Apa itu puasa? Nah, coba perhatikan. Apa itu puasa? Puasa itu apa ya? Puasa, arti puasa secara bahasa adalah menahan diri. Nah, arti puasa secara bahasa adalah menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Menahan diri dari sesuatu atau hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Waktunya dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Atau bisa juga dimulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Tentunya dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah, untuk syarat-syarat dan rukun-rukun puasa itu apa saja nanti kita akan
pelajari lebih lanjut setelah ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada dalil tentang puasa. Dalil atau dasar tentang puasa itu apa toh? Nah, kita baca sama-sama. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sebetulnya ada beberapa dalil tentang puasa. Cuman yang sering kita pakai, yang sering kita dengar, yaitu dalil tentang puasa adalah dalil tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi seperti pengertian puasa sebelumnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar atau azan subuh sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Tentunya dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Syarat dan rukun itu apa saja? Yang pertama, kita bahas dulu tentang syarat-syaratnya. Syarat puasa. Oke, syarat puasa ada berapa macam? Syarat puasa ada 2 macam. Yang pertama adalah syarat wajib. Nah, syarat wajib itu apa saja toh yang ada dalam syarat wajib itu? Oke, kita bahas. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Jadi puasa itu wajib bagi orang Muslim, orang yang beragama Islam. Jadi apabila orang non Muslim, berarti dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Terus lanjut, untuk syarat wajib yang kedua adalah baligh. Baligh adalah ketentuan baligh adalah apabila seseorang sudah terpenuhi oleh hukum Islam. Jadi baligh ini beda, baligh antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau baligh bagi laki-laki adalah apabila sudah dewasa dan sudah mimpi basah atau keluar mani, dan bagi wanita adalah apabila sudah keluar darah haid. Nah, itu yang bisa dinamakan dengan pengertian baligh. Oke, next kita lanjut. Untuk syarat wajib yang ketiga, ini adalah berakal sehat. Jadi, seseorang puasa itu harus berakal sehat, akalnya harus sehat. Jadi, akalnya tidak boleh sakit dalam artian tidak gila, tidak ayan, tidak sedang mabuk, dan lain sebagainya. Karena benar-benar sehat. Terus, syarat selanjutnya adalah mampu. Mampu untuk melakukan ibadah puasa. Ini adalah salah satu bentuk dalam Islam. Mampu. Jadi apabila tidak mampu, ya tidak wajib untuk puasa. Apakah ada? Ya ada. Misal, apabila ada orang tua yang sudah sangat tuanya atau orang yang sedang sakit, yang dia tidak kuat untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini termasuk syarat wajib puasa yang nomor 4, yaitu mampu. Oke, syarat wajib puasa selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Otomatis ya, ini suci dari haid dan nifas, ini adalah berlaku khusus bagi perempuan saja. Oke, untuk syarat wajib puasa yang terakhir adalah menetap atau mukim. Jadi seorang musafir atau seorang yang bepergian jauh, tentunya dalam jalan Allah, tidak untuk maksiat, diperbolehkan untuk
tidak berpuasa, tentunya dengan adanya syarat-syarat tertentu. Oke, setelah syarat wajib ini sudah selesai, ada 6 macam syarat wajib, terus selanjutnya kita akan ke syarat sah. Jadi syarat puasa ini ada dua macam, syarat wajib dan syarat sah. Nah, di dalam syarat sah, apa saja yang harus ada di dalam syarat sah itu? Nah, yang pertama untuk syarat sah puasa, pertama adalah Islam. Seperti di atas ya, Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini apa ini mumayyiz? Mumayyiz adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jelek dan mana yang benar. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa membedakan, sudah tahu, sudah dewasa. Itu dinamakan mumayyiz. Terus selanjutnya adalah sama suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Apakah ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa? Ada. Termasuk salah satunya adalah kemarin. Kemarin itu hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pada hari tersebut seluruh umat muslim yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu diharamkan untuk melakukan yang namanya ibadah puasa. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu baik, tetapi kita juga harus tahu aturan-aturan yang ada di dalam ibadah tersebut. Terus, nah untuk puasa yang diharamkan ini nantinya di akhir materi kita juga akan memberi penjelasan lebih lanjut tentang puasa apa saja toh yang diharamkan itu. Nah, oke, setelah syarat puasa kita akan lanjut ke rukun puasa. Rukun. Rukun itu beda dengan syarat ya. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan ibadah tersebut. Apabila tidak ada, maka mengakibatkan perbuatan atau ibadah tersebut menjadikan tidak sah atau batal. Tetapi kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan rukun tersebut. Dalam hal ini rukun puasa. Terus kita lanjut. Nah, rukun puasa yang pertama ini ayo kita coba amati dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini ada gambar apa ini? Gambar hati, gambar hati love. Nah, gambar hati maksudnya apa? Maksudnya adalah rukun puasa yang pertama adalah tentang niat. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Niat puasa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samahuddin an adai fardhi sehri Ramadana hadi sanati fardholillahi ta'ala. Nah, yang termasuk membedakan, hal-hal yang membedakan antara niat puasa Ramadan atau niat puasa wajib dan puasa sunnah adalah di dalam niatnya. Kalau untuk niat puasa wajib, dalam hal ini kita contohkan niat puasa Ramadan, itu kita tidak boleh niat pada saat kita sedang berpuasa. Dalam artian kita harus niat pada malam harinya. Setelah selesai ibadah sholat isya sampai sebelum waktu azan subuh. Nah, maka kita harus sudah memiliki niat atau berniat di dalam hati kita untuk melakukan puasa Ramadan. Tetapi berbeda dengan puasa sunnah. Kalau kita melakukan ibadah puasa sunnah, maka kita boleh melakukan niat pada saat kita puasa sunnah. Dalam artian pada saat kita di pagi hari atau siang hari, mungkin sore hari. Nah, seperti itu. Untuk rukun puasa yang selanjutnya ini adalah, nah kita sebelum kita jelaskan, kita coba amati dulu gambar ini. Coba kita amati dulu. Selamat berpuasa ya. Nah, ini ada gambar
apa ini, gambar cangkir tetapi ada tanda larangannya. Nah, seperti tanda stop itu ya. Untuk yang kedua ini ada gambar sendok dan garpu juga terdapat tanda larangan atau tanda stopnya. Terus yang ketiga ini ada gambar apa ini? Marah-marah, ada tanduknya ini. Ada tanduknya, mungkin menunjukkan sifat amarah. Ini juga ada tanda stopnya, tanda dangerous, nah, tanda bahayanya, tidak boleh, dalam arti tidak boleh kita di dalam berpuasa itu menahan diri, menahan diri dari ini apa, minum, makan, dan amarah seperti itu. Tapi untuk tanda yang di bawah ini, untuk gambar yang di bawah ini ada hati, ada senyuman, dan ada syukur. Nah, kedua tangan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ini tidak ada tanda apa namanya, tanda silangnya atau tanda dangerousnya. Ini coba kita, setelah kita amati gambar tersebut, lalu kita berusaha untuk menjelaskan. Rukun puasa yang kedua adalah yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Seperti tadi, dimulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Itu adalah rukun puasa. Jadi rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Jadi seorang bisa dikatakan puasanya sah, puasanya tidak batal apabila kedua rukun ini terpenuhi. Oke, next. Oke, ternyata sudah selesai video pembelajaran untuk KD1. Nah, untuk pertanyaan yang nantinya akan diajukan, pertama, dengan menggunakan metode NHT atau Number Head Together, masing-masing peserta didik yang sudah dikelompokkan nantinya akan berdiskusi untuk menganalisis. Apanya yang dianalisis? Yang pertama, tentang pengertian puasa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, dalil puasa. Dan yang ketiga, syarat puasa. Serta yang keempat atau yang terakhir adalah tentang rukun puasa. Jadi masing-masing nanti akan dibuat kelompok dan guru memberikan nomor pada masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok itu terdapat beberapa siswa, sekitar ada 4 sampai 5 siswa, dan keempat 4 atau 5 siswa tersebut juga diberi kelompok. Jadi di dalam kelompok juga diberi nomor. Nah, itu namanya metode NHT. Terus guru nanti memberikan perintah atau instruksi kepada nomor yang disebutkan oleh guru tersebut. Jadi masing-masing kelompok diambil satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Ini yang nantinya akan menjadi planning atau rencana dalam pembelajaran discovery learning untuk KD1 nantinya. Oke, untuk video pembelajaran part 1 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke video pembelajaran yang part 2 atau tahap 2. Untuk video pembelajaran tahap 2 ini, kita masih melanjutkan tadi ya, menganalisis ketentuan ibadah puasa dengan indikator yang pertama, mendeteksi hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Indikator yang kedua, dalam menyesuaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tujuan dari kedua indikator tersebut adalah yang pertama, melalui pendekatan problem based learning,
peserta didik dapat mendeteksi hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Dan yang kedua adalah melalui pendekatan problem based learning juga peserta didik nantinya dapat menyesuaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi untuk video pembelajaran part 2 ini atau RPP kedua nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran berupa problem based learning. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi saya menggunakan model pembelajaran berupa discovery learning. Oke, penjelasan lebih lanjut kita akan jelaskan. Nah, pertama adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Kita harus tahu dulu apa toh hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa itu. Namun sebelumnya coba kita jelaskan lebih lanjut. Apa toh makruh itu? Makruh apa toh? Makruh yang dinamakan makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah. Atau kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dikerjakan, ya tidak mendapatkan pahala, juga tidak berdosa. Tapi kalau makruh adalah apabila dikerjakan justru mendapat dosa. Ya. Tetapi apabila ditinggalkan, mendapatkan pahala. Pokoknya intinya yang dinamakan makruh adalah sesuatu yang dibenci, tidak disenangi oleh Allah. Nah, perbuatan makruh ini apa saja? Nah, kita lihat video yang pertama. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, kita lihat dulu video yang pertama. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini kita coba amati dulu gambar yang pertama. Ini ada seorang sedang berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Coba. Nah, benar. Gambar yang pertama adalah berkumur-kumur secara berlebihan. Termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah berkumur-kumur secara berlebihan. Coba kita amati lagi untuk gambar yang kedua. Ayo, gambar yang kedua ini ada gambar apa ini? Ada gambar sikat gigi dan pasta gigi. Tentunya mau ngapain? Tentunya mau gosok gigi. Hal-hal makruh ketika berpuasa yang kedua adalah menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Ini menjadi hal-hal yang makruh. Untuk hal-hal makruh yang ketiga, ayo kita coba amati dulu gambar yang ada di sini. Ini sedang apa ini? Ini kayaknya ini berada di dapur ya. Di dapur ada beberapa masak-masakan ini, ada beberapa makanan. Ini ternyata mau apa ini? Ibunya mencicipi makanan. Ternyata hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Yang ketiga adalah mencicipi makanan. Oke. Sudah ada 3 gambar, apakah masih ada lagi? Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Ini ada seorang yang sedang tidur ini. Seorang yang sedang tidur terlelap. Biasanya adalah memperbanyak tidur. Memperbanyak tidur termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Terus untuk gambar yang kedua ada gambar yang selanjutnya atau gambar yang ke-3, 4, 5. Gambar yang kelima ini ada gambar apa ini? Apa ini? Alat bekam ya. Ini alat bekam, kita coba amati ya. Alat bekam. Nah, ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Nomor 5 adalah berbekam atau suntik. Nah, berbekam atau suntik termasuk menjadi hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa. Untuk gambar yang ke-6 atau gambar yang terakhir adalah tentang apa ini? Tentang seorang muslim yang sedang apa ini? Ada jam dinding di sampingnya mengenai tentang waktu.
dan di depannya ini ada beberapa makanan dan minuman. Apa coba? Ayo apa? Termasuk hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa selanjutnya adalah melambatkan berbuka puasa. Kalau kita menyegerakan berbuka puasa, itu justru malah menjadikan hal-hal yang disunahkan dalam kita berpuasa. Tetapi kalau kita melambatkan berpuasa, kebalikannya. Jadi itu termasuk justru hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Itu tadi adalah penjelasan mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa. Oke, next kita lanjut lagi video pembelajaran kita. Nah, sekarang ada hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi hal-hal yang makruh di dalam puasa. Nah, sekarang adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Coba sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita amati dulu gambar di sebelah kiri ini. Yang pertama itu ada gambar apa ini? Makan dan minum. Terus gambar yang kedua ini ada gambar tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Terus gambar yang ketiga ini ada gambar mutah, tapi mutahnya dengan sengaja. Gambar yang keempat ini ada persetubuhan atau hubungan antara suami dan istri bagi yang sudah menikah ya. Terus gambar yang selanjutnya ini ada tentang keluar air mani. Terus selanjutnya ini ada gambar seorang wanita, yaitu keterangannya keluar darah haid atau nifas. Gambar yang selanjutnya itu gila atau murtad. Nah, gambar-gambar ini, kalau kita melihat gambar-gambar ini, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu penjelasannya bagaimana? Kita coba untuk menjelaskan apa toh hal-hal yang membatalkan puasa itu. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita sedang berpuasa maka kita tidak boleh makan dan minum. Lalu bagaimana kalau makan dan minum tetapi tidak dengan sengaja? Dalam artian kita lupa. Kalau kita lupa makan dan minum pada saat kita berpuasa, maka tidak menjadikan puasa kita batal. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kita sedang berpuasa. Berbeda kalau kita makan dan minum dengan sengaja atau kita menyengaja lupa. Nah, atau kita menyengaja lupa itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Sebetulnya kita tidak lupa tapi kita menyengaja untuk lupa. Itu tidak boleh dalam kita melakukan puasa. Untuk hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah murtad. Apa atau definisi murtad itu? Apa atau pengertian murtad itu? Yang dinamakan murtad adalah seorang yang keluar dari agama Islam. Itu dinamakan murtad. Jadi awal mulanya orang tersebut beragama Islam atau Muslim, bagi laki-laki dan muslimat bagi perempuan. Nah, karena alasan tertentu dia keluar dari agama Islam. Jadi dia itu dikatakan sebagai murtad. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya ada muntah dengan sengaja. Sekali lagi ya, muntah dengan sengaja. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau muntah tapi tidak dengan sengaja? Apakah puasanya tetap batal? Atau apakah puasanya tetap sah atau batal? Kalau muntah tidak dengan sengaja, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Seperti hal-hal yang membatalkan puasa pada nomor 1 tadi penjelasannya. Karena apa? Karena hukum Islam itu atau hukum itu tidak berlaku bagi salah satunya bagi orang yang lupa atau tidak dengan sengaja. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa keempat ini ada bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Jelas-jelas ini tidak diperbolehkan ya di dalam pada saat kita berpuasa. Karena kalau melihat penjelasan pengertian dari
yang pertama tadi, termasuk pengertian puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Ya ini kita menahan diri, tidak boleh melakukan ini. Kalau kita melakukan, kalau kita tidak bisa menahan diri, maka puasa kita akan menjadi tidak sah atau batal. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 5 ini ada keluar darah haid atau nifas. Keluar darah haid atau nifas otomatis berlaku bagi perempuan atau wanita. Terus selanjutnya yang keenam ini adalah keluar air mani yang disengaja. Terus selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya nomor 7 adalah merubah niat puasa. Pada saat kita sedang berpuasa, kita merubah niat puasa kita, maka puasa kita akan menjadi batal atau tidak sah. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan puasa, yang nomor akhir atau nomor 8 adalah hilang akal. Karena apa? Karena bisa mabuk, bisa pingsan, bisa gila, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan akal kita tidak berfungsi dengan normal atau tidak sehat. Nah, dalam istilah ini hilang akal, dinamakan hilang akal. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita meruntut dari definisi pengertian puasa yang pertama tadi, pengertian puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini ke-8 nomor ini. Apa saja itu hal-hal yang membatalkan puasa? Segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nomor 1 mulai dari makan dan minum dengan sengaja, murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Nah, apabila ini semua, ya, ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Oh, ternyata sudah selesai untuk penjelasan pada video pembelajaran part 2 atau bagian kedua. Pertanyaan untuk memecahkan masalah. Ini juga rencana pertanyaannya nanti seperti apa. Nah, nantinya pertanyaan yang pertama adalah tentang kasus, contoh kasus. Contoh kasusnya seperti apa? Yang pertama adalah karena mata terasa gatal dan berwarna merah, maka Hasan mengobatinya dengan obat tetes mata. Padahal dia sedang berpuasa. Pertanyaannya adalah, bolehkah saat melaksanakan puasa Hasan menggunakan obat tetes mata? Nah, bagaimana dengan puasanya? Sah ataukah batal? Itu adalah bentuk pertanyaan yang pertama dalam model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang nantinya akan saya pakai rencananya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah tentang contoh kasus juga dalam memecahkan masalah nantinya. Pada tanggal 7 Ramadan, Bu Saidah memasak di dapur untuk persiapan berbuka puasa. Menu makanan yang disiapkan adalah kolak pisang dan sop kambing. Untuk memastikan cita rasanya sudah pas atau belum, maka Bu Saidah ingin menyicipi masakan tersebut. Namun ia ragu-ragu. Karena apa? Karena khawatir batal puasanya. Nah, bagaimana caranya agar puasa Bu Saidah tetap sah dan menu masakan yang disiapkan terjamin cita rasanya? Itu nanti pertanyaan ini akan kita coba untuk diskusikan pada para peserta didik. Seperti itu. Oke. Lanjut. Ini adalah video pembelajaran part ketiga atau bagian terakhir, bagian ketiga.
Oke. Terus. Nah, KD untuk kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Untuk indikatornya, menyimpulkan perbedaan macam-macam puasa. Indikator yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil analisis. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah melalui pendekatan discovery learning, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan macam-macam puasa dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui pendekatan discovery learning, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil analisis. Jadi untuk model pembelajaran yang nantinya saya akan gunakan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang ketiga adalah tentang model pembelajaran discovery learning. Sama seperti dengan yang video pembelajaran pertama tadi. Oke, kita akan pelajari tentang macam-macam puasa dulu. Ternyata di dalam puasa itu ada bermacam-macam. Tidak cuma satu macam saja. Ya. Seperti halnya sholat. Di dalam sholat itu ternyata ada bermacam-macam. Tidak cuma satu macam saja. Ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat wajib pun juga sama, ada bermacam-macam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat sunnah pun sama, ada bermacam-macam. Begitu juga sama halnya dengan puasa, ibadah puasa juga banyak macamnya ternyata. Apa saja macam-macam puasa itu? Oke, kita pelajari. Yang pertama ada yang namanya puasa wajib. Apa atau puasa wajib itu? Belum kita melanjutkan pengertian tentang puasa wajib, maka kita harus tahu dulu apa atau pengertian wajib itu. Wajib adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa, itu yang dinamakan pengertian wajib. Lalu kalau puasa wajib itu apa? Kita tinggal menambahi kata puasa saja untuk memudahkan kita dalam memahami tentang puasa wajib. Jadi puasa wajib adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu yang dinamakan puasa wajib. Jadi wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Nah, untuk macam-macam puasa selanjutnya atau yang nomor 2 adalah tentang puasa sunnah. Seperti halnya nomor 1, apa itu sunnah? Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak mendapat pahala dan juga tidak berdosa, tidak apa-apa. Itu dinamakan sunnah. Jadi yang dinamakan puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, oke, next untuk macam puasa selanjutnya yang nomor 3 adalah puasa makruh. Makruh ini sama, kebalikan dari sunnah adalah kalau sunnah apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau makruh adalah apabila dilaksanakan justru berdosa atau tidak disenangi oleh Allah, itu yang dinamakan makruh. Tetapi apabila ditinggalkan justru mendapat pahala, itu yang dinamakan makruh. Jadi puasa makruh adalah puasa yang lebih baik ditinggalkan. Untuk macam puasa selanjutnya adalah puasa haram. Apa ada atau puasa haram itu? Ada. Jadi puasa itu tidak serta-merta perbuatan baik semua, tetapi ada juga puasa yang puasa haram. Apa itu haram? Apabila dikerjakan, haram ini adalah kebalikan dari wajib. Haram adalah apabila dikerjakan mendapat dosa. Tetapi apabila ditinggalkan justru mendapatkan pahala. Itu yang dinamakan istilah haram. Jadi yang dinamakan puasa haram adalah kita tinggal tambahin saja kata puasa. Puasa yang apabila dikerjakan mendapat dosa,
Tetapi apabila ditinggalkan mendapat pahala. Itu yang dinamakan puasa haram. Oke, setelah kita mempelajari macam-macam puasa, jadi ada 4 macam puasa ya. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makro, dan yang keempat atau yang terakhir adalah puasa haram. Nah, kita lanjut untuk penjabaran materi atau contoh-contoh dari masing-masing macam-macam puasa tadi. Yang pertama adalah puasa wajib. Apa saja toh yang termasuk di dalam puasa wajib itu? Yang pertama, ada yang namanya puasa Ramadan. Tentunya kita semua pasti sudah pernah melakukan, sudah pernah melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Karena apa? Karena yang namanya puasa Ramadan ini adalah termasuk salah satu puasa wajib. Nah, puasa wajib yang dilakukan bagi setiap muslim. Atau pengertian dari puasa Ramadan itu, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan selama 1 bulan full. Dalam artian 1 bulan penuh ya, yaitu di dalam bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dinamakan dengan puasa Ramadan. Punya fardu ain atau wajib bagi masing-masing individu yang Islam. Untuk contoh atau jenis puasa wajib selanjutnya yang nomor 2 adalah puasa nazar. Apa toh nazar itu? Apa toh arti nazar itu? Nazar artinya adalah janji. Oke. Janji. Nah, puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena adanya janji. Jadi yang namanya janji itu adalah harus ditepati. Nah, seperti pepatah juga al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Nah, begitu juga sama halnya dengan puasa. Puasa nazar, puasa yang dilakukan karena adanya janji. Janji dengan siapa? Ya janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila puasa nazar ini tidak ditepati atau tidak dilakukan, maka hukumnya apa? Ya hukumnya ya haram, berdosa. Ya. Terus untuk jenis puasa wajib yang ketiga, atau contoh dari puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarat. Kafarat itu artinya denda atau tebusan. Jadi yang dinamakan puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan karena adanya denda atau tebusan. Ini adalah bentuk atau jenis-jenis contoh dari ketiga macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa nazar, dan yang ketiga ada tentang puasa kafarat. Oke, selanjutnya setelah puasa wajib kita akan menjelaskan lebih rinci tentang puasa sunnah. Apa saja toh yang termasuk jenis dari puasa sunnah ini? Nah, yang pertama ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Tetapi setelah kita melakukan setelah kita hari raya ya, melakukan hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Yaitu dalam artian kita berpuasa pada tanggal kedua bulan Syawal, tidak pada tanggal pertamanya. Karena apa? Kalau kita melakukan puasa pada tanggal pertama, justru itu akan menjadi haram, tidak diperbolehkan bagi kita karena yang termasuk salah satu jenis puasa haram adalah puasa pada tanggal 1 Syawal atau pada saat hari raya Idul Fitri. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Selanjutnya ada puasa Senin Kemis. Nah, ini yang biasa sering dijalani oleh sebagian besar kaum muslimin dan muslimat, yaitu puasa Senin Kemis. Apa tuh puasa Senin Kemis itu? Secara simpel yaitu puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis, itu yang dinamakan puasa Senin dan Kamis. Itu contoh puasa sunnah. Selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa berselang-seling. Dalam artian apa? Dalam artian misalkan ini hari apa ini? Ini hari apa hari ini?
hari Rabu. Nah, ini hari Rabu. Hari Rabu kita berpuasa. Ini keluar dari konteks hari Tasyrik ya. Karena apa? Karena yang dinamakan hari Tasyrik itu termasuk adalah hari yang diharamkan kita dalam berpuasa. Misalkan ini hari Rabu, bukan hari Tasyrik ya. Ini hari Rabu, kita berpuasa. Besok hari Kamis, kita tidak berpuasa. Besoknya hari Jumat, kita berpuasa lagi. Dan setelah hari Jumat, hari Sabtu, kita tidak berpuasa. Nah, seperti itu. Seperti zigzag. Puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Nah, seperti itu. Kalau kita bertepatan pada saat kita puasa haram, itu bagaimana solusinya? Nah, pada saat kita kedapatan puasa haram pada masa puasa Daud itu, maka kita tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa, walaupun yang dinamakan puasa Daud itu adalah puasa selang-seling, 1 hari berpuasa dan 1 hari tidak. Tetapi pada saat kita bertemu dengan puasa pada hari-hari yang diharamkan, maka pada hari-hari tersebut juga kita dilarang untuk tidak berpuasa, dan artian kita tetap tidak berpuasa. Seperti itu, yang dinamakan puasa Daud. Atau istilahnya posone Nabi Daud, puasanya Nabi Daud. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ada yang namanya puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban itu apa toh? Puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Itu termasuk puasa sunnah. Contoh puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu dinamakan puasa Asyura. Terus selanjutnya adalah puasa Arafah. Apa tahu yang dinamakan puasa Arafah itu? Yang dinamakan puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari kemarin. Pada saat tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah tersebut adalah puasa sunnah. Nah, sebetulnya masih terdapat contoh-contoh dari puasa sunnah yang lain, ya masih banyak termasuk sebelum Arafah kan ada tarwiyah, itu tanggal 8 Dzulhijjah, itu juga sama masuk ke puasa sunnah. Nah, saya kira ini cukup ya, cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 contoh yang termasuk dalam puasa sunnah. Untuk penjelasan lebih lanjut, nah, sekarang kita akan pelajari tentang puasa makro. Yang termasuk contoh dari puasa makro itu apa saja toh? Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa, itu diperbolehkan. Tetapi kalau puasa yang dilakukan khusus pada hari Jumat ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena masuk ke dalam jenis puasa makro. Oke. Untuk puasa makruh yang selanjutnya adalah puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa sunnah pada pertengahan kedua di bulan Sya'ban. Itu adalah masuk ke dalam jenis puasa makruh. Terus selanjutnya setelah puasa makruh, kita akan mempelajari tentang puasa haram. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa, tetapi apabila ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Itu yang dinamakan haram. Di puasa haram ya, untuk contoh dari puasa haram ini ada 4 macam. Yang pertama ada puasa hari raya Idul Fitri. Yang kedua puasa hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemarin ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada kemarin kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena pada tanggal tersebut termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha. Nah, untuk puasa haram ya selanjutnya adalah puasa pada hari raya Tasyrik. Pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu apa? Hari setelah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 11,
12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Maka pada ketiga hari tersebut kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Seperti itu. Nah, untuk gambaran pertanyaan terkait video pembelajaran pada bagian 3, itu yang pertama adalah menyimpulkan beberapa perbedaan macam-macam puasa dengan tepat. Nah, dengan menggunakan metode diskusi dengan memakai strategi pembelajaran berupa cut shot, yaitu dengan cara seperti kartu yang nanti diurutkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan misal yang termasuk puasa sunnah ini apa saja, termasuk puasa wajib ini yang mana saja. Kita akan nantinya akan berikan kartunya berupa acak dalam masing-masing kelompok. Nah, dalam masing-masing kelompok tersebut nanti dibuat diskusi, dibuat untuk mengelompokkan cut shot tersebut nanti. Nah, hasil dari diskusi nantinya akan dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Jadi nantinya dalam masing-masing kelompok diambil satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain nantinya bisa saling mengomentari antara kelompok yang mempresentasikan tadi. Saya kira cukup. Sekian penjelasan video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.